teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia nikmat, rahmat, taufik serta hidayah kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita semua masih bisa diberikan kenikmatan sehat walafiat serta umur panjang dan bisa mengikuti undangan kami dalam rangka diseminasi modul 1.2 budaya positif CGP Angkatan 9 DKI Jakarta, SMKN 39. Baik, selawat dan salam tak lupa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua menjadi umat istiqomah dan mendapatkan pahala serta syafaatnya yang milik kiamat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu guru sekalian, yang pertama yang saya hormati Kepala Sekolah SMKN 39 Bapak Rudianto MPD, yang kebetulan pada siang hari ini beliau tidak bisa hadir karena menghadiri lomba di Surabaya. Dan yang saya hormati para wakil kepala sekolah bidang kurikulum, kesiswaan, bidang sarpras dan bidang humas, yang beliau memang pada hari ini juga ada kegiatan dan diwakili oleh teman-teman Bapak Ibu guru sekalian, dan juga rekan-rekan Bapak Ibu guru mapel yang hadir pada hari ini. Tak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu dalam rangka pengimbasan atau diseminasi modul 1.4 ya. Baik Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan yang baik siang hari ini izinkanlah saya ingin memaparkan pemahaman saya selama mengikuti program guru penggerak yaitu Angkatan 9 DKI Jakarta. Pada kesempatan siang hari ini saya ingin memaparkan pertama yang saya akan sampaikan adalah budaya positif ya Bapak Ibu. Perlu diketahui bahwa memang kita semakin tahun ini, semakin hari kita juga menghadapi tantangan ya. Anak-anak kita luar biasa. Anak-anak didik kita semakin hari semakin luar biasa, butuh penanganan yang ekstra ya Bapak Ibu. Kita sebagai guru juga harus terus mengembangkan diri, pengetahuan kita untuk menghadapi anak-anak kita yang semakin hari ini semakin luar biasa. Nah, boleh Bapak Ibu bercerita sedikit kira-kira apa sih tantangan anak-anak kita ini? Artinya yang mungkin selama ini Bapak Ibu lihat ada perubahan dari mulai dulu pertama kita mengajar dan sekarang anak-anak kita, kira-kira perkembangan apa yang menurut kita menjadi masalah atau tantangan tersendiri? Boleh di-sharingkan? Ya, silakan. Baik, terima kasih Pak Didi. Tadi pertanyaan tentang tantangan dari kita selaku pendidik terkait peserta didik kita seperti apa. Perkenalkan, saya sendiri Pak Septian Nugroho, guru BK SMK Negeri 39 Jakarta, yang kebetulan memang rekan kerja dari Pak Didi. Tantangan yang saya rasakan dan hadapi saat ini adalah adanya perbedaan dan juga karakter dari masing-masing siswa yang memang mereka berangkat dari latar belakang yang berbeda. Yang dimaksud itu ialah kita bisa mengkelompokkan gitu kan dari jalur-jalur masing-masing ketika mereka PPDB di SMK Negeri 39 Jakarta, baik itu secara prestasi, KGP, dan juga inklusi. Nah, di situ tantangan sebagai pendidik adalah kita harus mengetahui latar belakang mereka di awal itu berangkat dari mana, yang pada dasarnya itu akan mendasari kita untuk paham kira-kira tujuan pembelajaran apa yang akan kita sampaikan ke siswa, yang sehingga nanti dia dapat dipahami dan mengerti apa yang kita sampaikan, apa yang kita berikan ke mereka tersebut. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi kalau misalkan kita di dasarnya itu tidak mengetahui latar belakang mereka dari mana asalnya, baik itu PPB dan juga mungkin dari lingkungan keluarga,
itu akan menjadi berat untuk kedepannya bagi kita sebagai pendidik. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Pak Septian. Luar biasa ya, barusan sudah dipaparkan bahwa memang tantangan kita semua ke depannya itu salah satunya adalah latar belakang ya, latar belakang keluarga dari peserta didik kita, lingkungan peserta didik kita ini menjadi masalah tersendiri buat kita sebagai guru ya. Karena memang sekolah tidak bisa atau kita tidak bisa bekerja sendiri, kita butuh dukungan dari dua tadi, yaitu orang tua dan lingkungan. Ya, baik, nanti kita akan lanjut lagi. Nah, kita sekarang mulai untuk pemaparannya ya. Bapak Ibu sekalian, dalam program guru penggerak ini kita diawali pertama saya mengikuti modul 1.1 ini sebenarnya ada keterkaitan ya. Artinya semua modul yang saya pelajari itu memang sudah ada saling keterkaitan ya. Nah, di modul 1.1 kita dikenalkan dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Beliau adalah Bapak Pendidikan Bangsa Indonesia yang sampai saat ini beliau masih aktif ya. Artinya apa yang filosofi beliau paparkan itu sangat membantu ya dalam hal dunia pendidikan di negara kita. Nah, menurut beliau tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak atau murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, maksud menuntun di sini Bapak Ibu sekalian, ibarat anak yang sedang belajar berjalan, potensi untuk bisa belajar jalan atau jalan itu ada di anak itu sendiri. Saya ulangi, ibarat anak yang sedang belajar berjalan, potensi untuk bisa berjalan itu ada pada anak itu tersendiri. Dan kita sebagai gurunya hanya bisa menuntun, membimbing, dan mengarahkan anak itu supaya tetap selamat dan juga bisa berjalan dengan sempurna. Jadi sampai ini paham ya Bapak Ibu ya. Jadi tugas kita sebagai guru itu hanya menuntun, bukan menuntut ya Bapak Ibu. Kalau menurut filosofi Ki Hajar Dewantara itu bukan menuntut. Menuntut itu jatuhnya memaksa, sehingga potensi pada diri anak itu tidak keluar, ya tidak maksimal. Jadi menuntun dalam hal ini potensi berjalan ada pada diri anak, sehingga kita bisa membimbing dan menuntunnya sehingga anak itu sampai bisa dan mencapai keselamatan dan kebahagiaannya. Baik. Kemudian, nah, di sini juga ada prinsip kepemimpinan sebagai guru, ya sebagai seorang guru ya Bapak Ibu. Ini ada semboyannya Ki Hajar Dewantara itu. Yang pertama adalah ingarso sumtulado. Jadi seorang guru itu adalah memberikan suri tauladan. Jadi ketika kita berada di depan, maka kita memberikan contoh yang baik, teladan yang baik bagi anak didik kita. Kemudian ingmatia mangkarso, yang ketika kita berada di tengah, seorang guru itu harus bisa memberikan ide-ide, motivasi dan gagasan-gagasan, ya supaya anak itu bisa termotivasi ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga adalah tuturi handayani. Ketika kita di belakang, maka kita memberikan dorongan-dorongan atau motivasi. Jadi ini prinsip kepemimpinan kita. Jadi sebagai guru kita harus bisa menempatkan diri ketika di depan, di tengah, dan di belakang. Ya, baik. Kemudian, nah sistem pendidikannya menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah menggunakan sistem AMOM atau AMOM metode ya, yang artinya guru itu bisa menjaga, membina, mendidik anak murid dengan kasih sayang. Satu contoh seperti misalkan seorang petani ya Bapak Ibu, ketika kita menyemai benih, maka tugasnya petani adalah menjaga benih tersebut agar tumbuh berkembang dan sehat, sehingga benih tersebut menjadi tanaman yang segar dan akhirnya berbuah dan lebat dan menghasilkan. Jadi petani menjaga dari hama, serangga dan sebagainya, dan terus memupuk tanah itu supaya terus subur, sehingga anak itu mengembangkan potensi dirinya ya. Baik. Kemudian, nah, lanjut ke modul 1.2, di mana di sini masuk pembelajaran nilai dan peran guru penggerak. Nah, adapun nilai-nilai guru penggerak, yang pertama adalah berpihak pada murid, kemudian reflektif, mandiri, kolaboratif dan inovatif. Ya. Nah, nilai-nilai guru penggerak ini yang pertama berpihak pada murid. Jadi kita itu sudah mulai sebenarnya
pembelajaran kita itu ya dari dulu ya hampir monoton ya Bapak Ibu ya. Artinya tidak melibatkan siswa secara utuh dan sehingga siswa itu sulit mengembangkan dirinya. Maksudnya pembelajaran itu masih berpusat pada guru gitu loh. Ya, masih berpusat pada guru itu ya semuanya apa kata guru gitu. Kalau nggak ada guru nggak belajar. Nah, bagaimana kita sebagai guru penggerak ya nilai-nilai yang harus kita berikan adalah berpihak pada murid sehingga pembelajaran itu berpihak kepada murid. Jadi murid yang kita angkat. Ya, jadi kalau biasanya kita metodenya ceramah, maka kita harus memulai murid yang kita angkat untuk biar mereka bisa bercerita atau mereka membahas permasalahan-permasalahan yang sehingga mereka lebih aktif ya. Kemudian reflektif ya, sehingga setiap kita habis pembelajaran kita harus melakukan refleksi ya kan. Kira-kira apa-apa saja karena setiap anak di kelas itu berbeda. Daya tangkapnya, ilmu pengetahuan dan daya serapnya pun juga sama, mereka punya kelemahan masing-masing. Kemudian mandiri, ya kita memang harus mengajarkan kepada anak kita untuk mandiri ya, tidak mengandalkan orang lain. Mereka harus bisa menumbuhkan jiwa mandirinya. Artinya pelajaran itu mereka harus bisa membangkitkan dirinya untuk mencari solusi ya. Dari misalnya pelajaran yang menurut mereka sulit, maka mereka harus bisa juga mandiri. Kemudian kolaboratif ya. Jadi bekerja sama, kolaborasi ya antar teman. Ya setiap kita memberikan pembelajaran, maka kita biasakan untuk mengajarkan anak kita bersaling berkolaborasi ya, bekerja sama ya. Kemudian inovatif, melakukan penemuan-penemuan yang baru. Misalkan kita sebagai guru juga harus bisa memberikan pembelajaran yang inovatif, jadi tidak monoton ya. Kemudian, peran guru penggerak, perannya menjadi penggerak adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Ya seperti yang kita tahu bahwa memang salah satu dari tujuan guru penggerak itu adalah menciptakan pemimpin-pemimpin pembelajaran. Sehingga perubahan transformasi pendidikan di kita itu memang sudah sangat berubah cepat ya. Anak-anak sekarang belajarnya juga bukan hanya dari buku dan mereka dari media sosial, dari internet dan sebagainya. Bahkan kita juga bisa dikatakan ketinggalan ya. Makanya kita harus bisa terus mengembangkan diri menjadi pemimpin pembelajaran. Kemudian menjadi coach bagi guru lain. Ya, ini salah satunya. Jadi saya di sesi ini harus bisa memberikan coach atau pelatihan kepada bagi guru lain, minimal teman guru sejawat. Ya, jadi supaya apa yang saya dapat bisa saya tularkan walaupun memang tidak maksimal. Artinya kita sambil berjalan dan sambil belajar bersama-sama. Kemudian mendorong kolaborasi ini penting. Kita juga harus saling berkolaborasi antar guru ya. Sehingga pada saat menemukan permasalahan-permasalahan anak, maka kita bisa saling berkolaborasi. Artinya saling komunikasi kira-kira apa penyelesaian masalahnya. Yang kebetulan saya guru BK, maka ini sudah kita lakukan. Jadi sering berkolaborasi mulai dari orang tua murid, wali kelas, kepala jurusan, kesiswaan dan sebagainya. Sehingga kita pada saat menentukan kita sudah semua saling sepakat ya dalam satu keputusan ya. Kemudian mewujudkan kepemimpinan murid. Ya seperti tadi, kita memang dianjurkan sebagai guru supaya menciptakan kepemimpinan murid. Jadi pada saat pembelajaran ya kita hidupkan anak-anak kita yang tadinya pada diem kemudian mereka malu, ya kita rangsang mereka supaya berani gitu ya. Minimal suruh mimpin doa atau bersiap dan sebagainya. Karena hal-hal yang kecil seperti itu kalau kita nggak angkat, mereka akan terus tertutup ya. Artinya mereka tidak berani tampil gitu ya. Karena kita semua belajar ya. Kalau kita sudah mulai tampil walaupun sekali dan kita sudah punya kepercayaan diri walaupun sedikit ya. Dan itu terus kita up ya. Kemudian menggerakkan komunitas praktisi. Nanti setelah selesai GP, ya mungkin nanti saya akan gabung ke komunitas praktisi di mana nanti kita akan bikin kegiatan-kegiatan yang sifatnya memberikan perubahan-perubahan kepada dunia pendidikan khususnya di sekolah kami ya. Baik. Kemudian, visi guru penggerak. Nah, di 1.3 ini kita diharuskan merumuskan visi Bapak Ibu. Ya, jadi kita tuh harus bisa merumuskan visi. Namun di sini ada langkah-langkah
atau metode yang dalam menciptakan visi itu memang nggak sembarangan. Yang kita lakukan pertama metodenya pakai inquiry apresiatif atau IA. Ini mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan dimunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Alhamdulillah kemarin setelah saya pendampingan individu CGP, setelah dilihat visi SMK 39 sudah sesuai dengan perkembangan zaman yang diminta oleh anak-anak kita. Jadi visi misi sekolah sudah sangat sesuai dengan perkembangan zaman dan anak murid kita, ya. Nah, dari inquiry apresiatif ini, setelah kita mengidentifikasi hal-hal yang baik di sekolah, maka di sini langkah-langkahnya melakukan yaitu BAGJA. Nah, BAGJA ini singkatan ya Bapak Ibu ya. Pertama adalah buat pertanyaan utama. Jadi kita itu ketika berada di sekolah kita, maka kita mencoba membuat pertanyaan utama. Kira-kira sekolah kita ini mau dibikin apa, ya kan? Terus sekolah kita orientasinya ke depan, anak-anak kita tuh mau dikemanakan. Kemudian ambil pelajaran dari yang sudah berjalan. Kira-kira apa yang harus kita perbaiki? Pelajaran apa yang kita ambil? Oh ternyata seperti itu salah. Oh metode yang kita pakai selama ini kurang tepat. Siswa begitu-gitu aja ya. Kemudian ambil pelajaran, terus gali mimpi. Gali mimpi ini kita mengimpikan, membangun impian. Kira-kira siswa saya di sekolah 39 itu 3 tahun yang ke depan atau 5 tahun ke depan itu mau saya bikin seperti apa? Anak-anaknya kira-kira mau bikin apa? Misalkan sekarang kan sudah ada pembiasaan, terus pembiasaannya belum begitu maksimal, seperti 5S, salam, sapa, kemudian sopan dan santun itu kan kita belum maksimal ya, sehingga anak-anak itu bertemu dengan kita masih lenggang-lenggang aja, mereka nggak salaman, bahkan nggak senyum gitu kan. Nah itu harus diulang, kita galakkan lagi pembiasaan-pembiasaan baik seperti itu ya. Kemudian diawali dengan tadarus, nah itu sudah termasuk pembiasaan yang baik ya Bapak Ibu ya. Kemudian itu salah satu dibaca itu gali mimpi. Kemudian jabarkan rencana yang akan kita jabarkan. Misalkan setelah kita mendapatkan mimpi-mimpi, maka kita masuk ke jabarkan rencana. Kemudian atur eksekusi. Atur eksekusi nanti langsung menerapkannya. Jabarkan rencana itu maksudnya kita bekerja sama dengan kepala sekolah, rekan guru sejawat, semua pemangku kebijakan di sekolah ini. Ya, alhamdulillah kemarin sudah diuji oleh MPP dan ini visi guru penggerak yang saya dapat, yang saya munculkan yaitu menjadi pemimpin masa depan yang religius, berbudi pekerti, mandiri, terampil dan berwawasan global. Menjadi itu maksudnya siswa, ya kan? Jadi siswa menjadi pemimpin masa depan yang religius, berbudi pekerti, mandiri, terampil dan berwawasan global. Setelah dipadukan dengan visi-visi sekolah, alhamdulillah sesuai sekali. Artinya tidak ada masalah ya, Bapak Ibu. Nah, kita masuk di inti pada pembahasan siang hari ini, yaitu tentang budaya positif ya Bapak Ibu. Nah ini penting sekali Bapak Ibu. Kenapa? Karena memang kita membangun budaya positif itu sangat sulit banget. Lebih-lebih yang tadi disampaikan oleh Pak Septian, memang latar belakang anak-anak kita itu luar biasa. Artinya mereka itu sangat-sangat kurang perhatian. Belum lagi orang tuanya, belum lagi lingkungannya. Dan kita sebagai guru terus dituntut untuk supaya anak itu menjadi anak yang selamat dan bahagia seutuhnya sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat. Ini nggak mudah. Ini butuh kerjasama seluruh elemen di sekolah ya, mulai dari pemangku jabatan yang paling tinggi sampai yang paling rendah, dan termasuk kita semua. Maka kita sebagai guru ya memang terus beradaptasi ya, apa kebutuhan anak kita, cara-cara apa yang harus kita ambil yang dalam menanamkan budaya positif ini. Nah, kemudian budaya positif adalah di sekolah yaitu nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, sebenarnya kita sudah ada ya pembiasaan-pembiasaan yang tadi saya sebut di awal ya. Anak-anak kita dilatih untuk pembiasaan. Mereka harus misalkan hari Jumat
itu ada namanya ibadah bersama, yaitu sholat duha. Yang non muslim mereka kajian kitab di ruangan khusus gitu ya, dan setelah itu dilanjutkan oleh tausiah. Nah ini seperti ini memang sudah mulai banyak sekolah-sekolah yang belum melaksanakan, sehingga kemarin pada saat pemaparan, alhamdulillah sekolah kita mendapatkan apresiasi dari teman-teman CGP lain gitu. Bahkan mereka ingin mencontoh gitu. Terus mereka nanya, untuk yang putri gimana Pak pada saat hari Jumat? Kalau selamanya siswa hari Jumat bersolat berjamaah di sekolah, di masjid sekolah gitu ya. Ya saya bilang memang yang putri ada kegiatan tersendiri, yaitu keputrian. Itu diisi dengan sama ceramah-ceramah juga yang kita undang guru agama atau guru dari luar gitu kan. Intinya semuanya mendapatkan hak yang sama. Nah ini perlu Bapak Ibu semua ya. Karena memang kebutuhan rohani ya, artinya kebutuhan diri di siswa itu bukan hanya makan, minum, jajan dan sebagainya, tapi penanaman nilai-nilai dasar dalam diri siswa itu kita harus terus kembangkan. Pembiasan-pembiasan itu kita kembangkan. Barangkali nanti ada masukan-masukan, silahkan Bapak Ibu misal kolaborasi dengan guru CGP, misalnya saya, Pak Didik misalkan 39 belum ada kegiatan ini yang sifatnya ya kita berpihak kepada murid, ya silahkan diajukan. Nanti saya pun akan mencoba untuk mengajukan kepada kepala sekolah ya, pemangku kebijakan. Nah pembiasan-pembiasan seperti ini harus terus dibangun dan dijaga dengan baik. Nah konsep utama budaya positif, perubahan paradigma belajar yang tadinya pembelajaran berpusat pada murid berubah pembelajaran berpusat pada guru dan sumber pengetahuan satu-satunya hanya guru, maka kita rubah Bapak Ibu, pembelajaran itu berpusat kepada murid. Ya andai kata misalnya kamu belajar mapel apa saja, kan biasa diawali dengan penguatan ya, penguatan, kemudian kita masuk kepada apa masalah-masalah sosial. Misalkan boleh Bapak Ibu tanya anak-anakku semua, ada apa, berita apa yang terbaru kira-kira yang viral anak-anakku, misalkan gitu boleh. Karena anak-anak kita itu benar-benar peka gitu tentang berita-berita terkini ya, yang viral-viral seperti itu. Nah kita ajak diskusi. Kalau misalkan mereka, oh iya Pak, kejadian yang baru-baru viral ini Palestina Pak dibom sama Israel. Nah boleh Bapak Ibu kita ajak mereka ngobrol supaya mereka tuh terangsang gitu loh, terangsang dan akhirnya mereka terus mengikuti perkembangan politik dunia misalkan. Itu juga bisa ya. Jadi lumayan kan waktu itu bisa berdiskusi yang aktif ya kan, atraktif ya misalnya. Jadi mereka semua ikut semangat itu untuk berdiskusi ya. Nah kemudian disiplin positif ya, kita sudah menanamkan kedisiplinan ya, kita nggak kurang-kurang Bapak Ibu semuanya, kita sudah mencontohkan, kita sudah menerapkan, tapi ada aja anak-anak kita yang masih tetap begitu-begitu aja. Nah ini butuh kesabaran memang. Kita butuh cara-cara yang lain. Barangkali ada cara yang belum kita gunakan, yang kita gali dan terus gali. Kebutuhan dasar manusia. Nah ini kebutuhan dasar manusia, kita salah tahu ya. Semua orang punya kebutuhan dasar. Anak-anak kita pun sama Bapak Ibu. Kebutuhan dasar mereka itu pengen ya hidupnya tenang, apa semua terpenuhi gitu kan. Kemudian nyaman, aman, tidak dibully dan sebagainya. Nah kebutuhan-kebutuhan dasar itu memang salah satu penyebab anak itu bergejolak gitu loh. Ya, misalkan di rumah mereka kurang perhatian, akhirnya nyari perhatiannya di sekolah. Dan kita yang hanya yang capek kan. Karena kebutuhan dasarnya nggak terpenuhi, maka kita harus menggali kebutuhan dasar itu apa gitu. Walaupun kita tidak bisa membantu secara materi, tapi kita harus membantu secara penguatannya. Ajak ngobrol anak kita. Apa nak yang jadi masalah, kamu kok bisa begini? Apa yang membuat kamu bisa memberontak? Apa yang tadi kamu bisa emosi? Barangkali dia di rumahnya dipukulin terus sama orang tuanya misalkan ya. Nah itu kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi ya. Kemudian motivasi perilaku manusia, ada eksternal, ada internal ya kan. Yang mereka pengen nyoba-nyoba misalnya. Ya tahu kan anak-anak kita pengen nyoba ngerokok lah, pengen ngetes kita dan sebagainya. Itu memang motivasi perilaku manusia dan manusiawi memang. Kita memang harus bisa memaklumi bahwa ini adalah bagian yang harus kita kita jaga dan kita harus bisa menjaganya. Kemudian restitusi atau posisi kontrol guru. Nah restitusi kontrol guru
itu kita bisa sebagai penghukum, pemantau, sebagai teman, dan yang paling tinggi itu sebagai manajer, Bapak Ibu. Ya. Dan kemarin saya sempat bilang di forum CGP itu di Lokakarya, ya ini yang saya soroti sebagai teman, karena kita ngajar di SMK. Oke lah kalau itu kita posisinya kita sebagai guru laki-laki dengan anak laki-laki, ya kan, nggak masalah. Nah ini permasalahan kalau kita memposisikan sebagai kontrol guru sebagai teman, anak perempuan. Nah bagaimana nanti? Khawatirnya ada hal-hal yang negatif dan sebagainya. Dan sebagai teman ini agak lemah kalau menurut saya, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita telah mencoba kan, kita memposisikan sebagai teman nih. Yang kita dapat bukan perubahan perilaku, malah justru dia semakin songong, ya kan? Semakin nganggap kita remeh. Wah, ada Pak Hanif ini, Pak Hanif mau orangnya enjoy kayak temen, udah santai aja mau datang jam berapa, kan begitu. Betul nggak Bapak Ibu? Betul ya. Kadang kita, padahal kita nganggap teman itu supaya dia tuh berubah secara pemikiran, tapi ternyata kita mendapatkan hal yang berbeda. Malah dia tambah melunjak, tambah meracuni temennya, malah udah ntar aja berangkatnya, nanti juga di gerbang nggak bakal dia apa-apain sama Pak Ian atau Pak Yudi misalkan. Santai aja, Pak Yudi mah orangnya enak. Nah itu kan gagal berarti sebagai teman. Artinya bukan gagal, tapi kita memposisikan diri. Ketika siswa itu kita memposisikan sebagai teman malah dia makin melonjak, maka kita harus berubah posisi kita jangan sebagai teman, ya. Baik. Kemudian keyakinan kelas. Nah nanti kita akan bersama-sama Bapak Ibu mempraktikkan membuat keyakinan kelas, ya. Karena memang selama ini kita belum maksimal ya membentuk keyakinan kelas. Yang ada aturan kelas atau aturan tata tertib sekolah, tidak dikembangkan ke jadi aturan kelas dan menjadi nilai-nilai positif dan akhirnya menjadi keyakinan kelas. Kemudian nanti segitiga restitusi, ya, ini konsep utamanya. Cara penanganan segitiga restitusi nanti saya akan putarkan video praktek saya. Nah, Bapak Ibu apa boleh sharing-sharingnya perbedaan hukuman antara hukuman dan konsekuensi? Boleh Bapak Ibu? Silakan. Barangkali ayo Tamara, Ibu Tamara, Ibu Esa, Pak Amir, hukuman, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Pak Yudi, apa kira-kira perbedaannya? Hukuman itu apa? Konsekuensi itu apa? Oh ya, kan Pak Yan dulu, ntar Pak Yudi. Oke, baik, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Yudi. Ini menurut sudut pandang saya Pak Yudi. Hukuman itu yang dimana mungkin kalau dari pola pikir saya adalah yang dimana tertuju dari guru ke murid tanpa adanya kesepakatan dan persetujuan dari murid. Nah, hukuman itu yang dimaksud adalah kita menghukum tanpa memberikan kesadaran pada siswa apa itu yang dia perbuat, baik itu kekurangan atau kesalahan. Nah, sedangkan konsekuensi adalah dimana udah ada kesepakatan dari kedua belah pihak, baik itu guru dan murid. Dan dasarnya murid akan mengerti, oh ternyata konsekuensi yang saya terima ketika saya terlambat adalah saya harus sanksi disiplin, konsekuensi disiplin misalkan, yaitu mempraktekkan diri budaya kerja. Jadi kurang lebih seperti itu pada diri. Kalau hukuman itu kesannya seperti menghukum tanpa menyadari, sedangkan konsekuensi adalah kita memberikan kesadaran ke mereka apa yang mereka perbuat itu keliru dan harus dibenarkan. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, tepuk tangan dong untuk Bapak Setian. Iya, betul sekali Bapak. Sangat setuju ya. Ada tambahan Pak Yudi mungkin? Oh cukup, baik. Ya betul, apa yang disampaikan oleh Bapak Septian ya, mungkin sama dalam pikiran juga kita ya, bahwa hukuman dan konsekuensi itu hampir mirip, tapi sebenarnya berbeda ya Bapak Ibu ya. Hukuman yang tadi sifatnya adalah menjatuhkan sanksi. Ya siswa istilahnya negatif lah, ada bahasa ininya itu menyakitkan bagi siswa kalau kita bahas lebih transparan bagi ya. Kemudian konsekuensi itu adalah benar, adalah kesepakatan di awal bahwa kita harus sepakat bahwa misalkan anak kamu jangan lewat pojok sana, di pojok itu ada penunggunya kalau nanti kamu kesurupan kalau lewat situ. Ternyata anak itu tetap lewat situ, berarti konsekuensi dia tanggung. Akibat, sebab akibatnya di situ ada sebab akibatnya. Udah dibilang jangan lewat situ, malah lewat situ juga. Itu konsekuensinya. Artinya kesepakatan ya, Bapak Ibu. Kemudian, nah ini arti makna luasnya. Hukuman adalah
Punishment atau hukuman suatu bentuk prosedur atau tindakan yang diberikan kepada individu atau kelompok atas kesalahan, pelanggaran, atau kejahatan yang telah dilakukan dalam bentuk reinforcement negatif atau penderitaan dalam rangka pembinaan dan perbaikan tingkah laku sehingga tidak terulang kembali. Artinya hukuman itu sifatnya tujuannya biar bikin kapok gitu maksudnya kan. Dengan cara-cara misalkan ya kejahatan apa dia kenakalannya nakal banget, kemudian hukumannya lebih berat gitu kan, supaya tujuannya kan kapok. Tapi kenyataan memang ada yang nggak kapok malah menjadi-jadi ya kan. Ya, kemudian konsekuensi adalah hasil akhir atau dampak dari suatu perbuatan jika hal tersebut dilakukan. Konsekuensi adalah istilah yang erat kaitannya dengan hukum sebab akibat. Hukum sebab akibat disebut dengan hukum karma. Konsekuensi seperti yang tadi saya jelaskan. Jangan lewat situ, nanti kamu dikejar anjing lewat situ. Maka konsekuensinya dia menerima akibatnya di situ ya. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah restitusi. Nah ini yang kita ambil Bapak Ibu ya, adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Jadi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan-kesalahan. Ya. Jadi kan melakukan kesalahan itu kan memang manusiawi kan. Memaafkan kesalahan itu adalah cermin ilahi ya, gitu bahasanya. Baik. Nah, kita belajar bersama nih Bapak Ibu. Ini ada kalimat ya, kita tentukan ini masuk kategori apa? Hukuman atau konsekuensi? Saya bacakan. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Menurut Bu Rahmi? Hukuman. Oke. Ada yang mungkin berbeda dengan Bu Rahmi? Hukuman ya, oke. Kemudian yang kedua, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi apa hukuman Bapak Ibu? Konsekuensi. Oke, baik. Nanti kita lihat jawabannya. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Konsekuensi apa hukuman Bapak Ibu? Hukuman, baik. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi, betul. Kemudian berjemur di lapangan pukul 12 siang karena mengobrol di saat pelajaran. Hukuman apa? Konsekuensi. Hukuman. Kemudian murid diminta telanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu yang sesuai dengan tata tertib sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Konsekuensinya apa hukuman Bapak Ibu? Oke, tidak apa-apa, berbeda. Karena saya yakin Bapak Ibu juga punya penilaian berbeda-beda. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki, satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Baik Bapak Ibu, terima kasih, luar biasa ya. Nah, kita lihat. Mana sih? Nah, ternyata lari mengelilingi lapangan basket itu hukuman, betul Bapak Ibu ya. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya konsekuensi. Ya, karena di awal sudah dibilang jangan nyoret-nyoret meja tulis, ternyata mereka mencoret, maka konsekuensinya suruh membersihkannya. Murid diminta untuk push up, hukuman. Menggantikan kertas, konsekuensi. Karena dia sudah merusak kertas atau mencoret-coret punya kertas temannya. Kemudian berjemur, hukuman. Murid diminta telanjang kaki, hukuman, dan berdiri di depan kelas ini hukuman. Nah ini yang harus kita bisa bedakan Bapak Ibu ya, antara hukuman dan konsekuensi. Ya, baik. Kemudian, nah ini restitusi posisi kontrol guru yang tadi kita sebutkan di awal bahwa guru itu sebagai penghukum, ya. Kemudian pembuat merasa bersalah, kemudian sebagai teman, pemantau atau manajer terakhir. Nah kita sekarang posisinya di mana Bapak Ibu? Masih penghukum, masih pakai ya. Karena kita masih pakai ya penghukum ya Bapak Ibu ya. Kemudian pembuat merasa bersalah. Ini biasanya di BK kita sudah pakai ini, pembuat merasa bersalah. Sehingga pada saat anak melakukan kesalahan, ya kita tegasin bahwa kamu sudah melakukan kesalahan kan. Terus kita tekan terus supaya dia benar-benar merasa bersalah. Kemudian teman yang tadi kita sebutkan, kita ada berhasil juga bahwa kita sebagai guru posisi kontrolnya sebagai teman. Ya anak-anak itu ternyata rajin ke sekolah, rajin belajarnya karena merasa dihargai sebagai teman. Ya, dan tapi konsekuensinya tadi Bapak Ibu ya harus bisa memposisikan diri. Kalau memang anak itu udah mulai kurang ajar, kita harus stop dan kita harus ambil tindakan supaya anak itu tidak tambah, karena ini gagal sebagai teman ya.
Kemudian pemantau, yang guru pakai mantau cuma mantau-mantau aja. Oh itu melanggar, itu enggak. Ya sebenarnya memantau aja. Itu pasif ya. Nah ini yang paling tinggi adalah manajer. Manajer itu benar-benar yang dibutuhkan oleh kita sebagai guru untuk bisa daya kontrolnya seperti manajer ya. Nah manajer itu maksudnya nanti kita menanyakan bahwa dia terlambat dan kita memberikan penguatan di awal kenapa kamu terlambat, dan kita bisa tahu bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna, bukan kamu satu-satunya orang yang terlambat. Nah itu dibuat penguatan dulu oleh manajer. Kemudian setelah itu ditanya alasan apa yang membuat kamu terlambat, atau alasan apa yang membuat kamu berantem sama teman, alasan apa yang kamu melawan sama guru dan sebagainya. Kemudian apa solusi yang kamu tawarkan. Itu kan manajer seperti itu. Kemudian yang terakhir baru pelanggaran apa yang sudah kamu langgar dan sebagainya. Ya, baik. Kemudian keyakinan kelas. Nah ini keyakinan kelas adalah nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Nah ini yang harus kita imbaskan Bapak Ibu ya. Jadi tujuan kita pada hari ini bagaimana cara kita membuat keyakinan kelas kita masing-masing. Ya. Jadi kita bentuk dulu aturan-aturan kelas, kemudian menjadikan keyakinan kelas. Nanti kita praktek ya bersama-sama. Nah, perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan kelas itu biasanya terbit tanpa persetujuan. Ya. Maksud pihak ya, bukan pihak objek yang harus melaksanakan. Sedangkan keyakinan kelas adalah persetujuan yang dibuat bersama-sama antara guru dan selanjutnya akan ditaati bersama. Nah, ini yang harus kita bangun di sekolah kita. Bagaimana caranya membuat keyakinan kelas? Ya. Mungkin teman BK kita nggak pernah masuk kelas, tapi setidaknya kita bantu teman guru-guru kita bisa membuat keyakinan kelas supaya anak itu disiplin dan berbudaya positif itu bukan karena dipaksa, tapi karena kemauan sendiri. Karena kan kita tahu bahwa kalau misalnya kita hanya memaksa anak, misalkan contoh helm itu fungsinya memang untuk keselamatan, tapi anak bisa berubah. Helm itu cuma buat ngindarin polisi. Kalau nggak ada polisi ya nggak pakai helm. Artinya dalam dirinya belum ada kesadaran. Dia pakai helm kalau ada polisi, kalau nggak ada polisi. Padahal helm itu kan untuk keselamatan kepala supaya terbentur itu nggak fatal. Nah, anak yang sudah membiasakan pakai helm berarti keyakinan dirinya sudah terbentuk, Bapak Ibu. Jadi mau ada polisi, nggak ada polisi, dia pakai helm aja kalau udah ke jalan raya. Karena dia sudah tahu bahwa helm ini ada fungsinya keselamatan, bukan buat ngelabui polisi. Nah ini tugas kita yang suruh bangun itu seperti itu, kesadaran anak-anak murid kita supaya dia mempunyai keyakinan dirinya, hal-hal yang positif yang mereka harus lakukan ya, budaya positif. Nah ini Bapak Ibu, ini maksud kita bikin keyakinan kelas. Nah pertama kita bikin aturan. Biasanya kan gini, di kelas kita ini kan kita paham bahwa anak-anak kita tuh berbeda-beda. Artinya kebiasaan-kebiasaan mereka yang sering langgar di kelas. Nah boleh dong kita praktek. Kira-kira anggap ini sebuah kelas. Boleh ajukan di kelas kita ini mau bikin aturan kelasnya seperti apa? Boleh Pak Septian? Kita mau bikin aturan kelasnya seperti apa? Misalkan minjem pulpen teman harus izin misalnya, gitu kan? Ada kan teman-teman kita minjem pulpen nggak izin, asal nyerobot-nyerobot aja ya kan? Kemudian ada juga ya nggak sopan sama guru misalkan. Ada lagi apa lagi? Pokoknya apa yang kejadian di kelas? Coba bisa kita gali bersama. Kita bikin aturan kelas, kemudian kita masuk ke keyakinan kelas, dan nanti nilai kebajikan apa yang kita ambil. Contoh, sering biasa terlambat atau keluar tanpa permisi, ya kan? Nah kita buat aturan. Apa? Misalkan contoh nih, Pak, apa peraturan kita sepakati aturan kelasnya? Pak, jangan buang sampah sembarangan di kelas. Berarti kita tuliskan. Jangan buang, oke saya tulis, oke langsung aja ya. Saya jangan buang sampah sembarangan. Satu. Terus apa lagi? Boleh? Oke, mungkin tambahan baru ini, tidak boleh menggunakan handphone. Tidak boleh menggunakan handphone saat pelajaran. Boleh lagi? Ayo. Jangan berbicara. Oke saya tulis. Jangan berbicara saat guru menjelaskan. Jangan buang sampah. Udah tadi Pak?
Oh iya. Jangan main handphone. Ya. Lagi? Ada lagi? Angkat tangan sebelum bertanya. Sebelum keluar kelas. Berpendapat untuk bertanya. Angkat tangan. Ya. Ada lagi? Yang lebih biasa dilakukan siswa di kelas yang sering dilakukan apa? Tidak makan dan minum di kelas. Betul. Nah, ini Bapak Ibu, oke, udah bagus ya. Ini kita nemu sudah 4, 5. Aturan kelas ini memang diawali dengan kalimat jangan, dilarang, atau tidak boleh. Ini sebenarnya kurang tepat Bapak Ibu. Karena bahasa jangan itu berarti ingin menunjukkan gua nggak mau melanggar gitu. Betul nggak? Tertantang untuk melakukan itu, ya kan? Kita rubah. Kalau misalkan jangan main handphone atau jangan main handphone di kelas. Apa keyakinan kelasnya? Apa? Matikan handphone. Ya, boleh matikan handphone saat jam pelajaran. Pokoknya hindari jangan atau dilarang atau bla 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 gitu ya. Ya, sepakat. Matikan handphone saat jam pelajaran. Itu udah masuk keyakinan kelas. Kemudian apalagi tadi jangan makan minum di kelas. Jangan makan minum di kelas. Apa tuh maksudnya? Iya, terima kasih untuk tidak makan minum di kelas. Itu bahasa yang menjadikan penilai positif keyakinan kelas. Kemudian tadi apalagi mengangkat tangan saat bertanya. Nah, itu kalau misalkan aturan kelas itu masuk ke keyakinan kelas, tidak apa-apa Bapak Ibu. Ya, karena itu masuknya di aturan kelas, jangan rame atau jangan asal-asalan atau apa ya. Kalau misalkan tadi Bu Takwana bilang angkat tangan sebelum berpendapat atau bertanya, boleh, itu sudah masuk ke keyakinan kelas. Jadi kemudian yang terakhir tadi buang sampah sembarangan. Apa? Kita kira-kira Bapak Ibu keyakinan kelasnya. Kalau tadi jangan buang sampah di kelas. Keyakinan kenapa? Jagalah kebersihan bersama atau jagalah kebersihan kelas kita bersama. Nah, jadi kalimat-kalimat positif itu yang kita pakai. Jadi jangan pakai peraturan kelas, tapi keyakinan kelas. Jadi disepakati bersama-sama dan kalimat yang kita pakai hindari kalimat yang mereka ingin menantang. Ya, jangan lompat situ, mereka akan lompat. Jangan nyebrang situ, mereka tertantang ingin nyebrang dan sebagainya. Maka ini kita harus buat keyakinan kelas dulu. Nah, nilai-nilai kebajikan apa yang dituju? Seperti tadi buang sampah. Berarti nilai kebajikan yang dituju itu adalah kesehatan. Karena sampah ini berkaitan dengan kesehatan, Bapak Ibu. Kemudian bertanya sebelum mengangkat tangan sebelum bertanya. Apa nilai kebajikannya? Nilai kebajikan adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Itu nilai kebajikannya. Kemudian jangan main handphone. Sama, itu menghormati diri sendiri dan itu komitmen. Ya, komitmen bersama dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu paham semua ya? Jadi dari aturan kelas menjadi keyakinan kelas dan bermakna dan nilai kebajikan. Nah, ini yang harus kita latih terus Bapak Ibu ya. Nanti kita boleh di kelas kita terapkan Bapak Ibu. Jangan ditunda-tunda lagi. Kita bantu, kita terapkan ya supaya setiap kelas punya keyakinan. Jadi kita nanti pada saat segitiga restitusi mereka paham, oh iya ada yang dilanggar gitu ya. Nah, kita masuk ke segitiga restitusi. Apa sih sebenarnya segitiga restitusi? Dalam program guru penggerak modul 1.4 kita masuk ke fase segitiga restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi mereka itu tidak dibunuh karakternya. Karena mereka sering bersalah, sering ngerokok, akhirnya kita judge mereka dan akhirnya karakternya dia terbunuh dan akhirnya dia lemah. Ya udah, saya dicap perokok, gitu kan? Nah, ini harus kita angkat ya dari segitiga restitusi tadi melalui segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kata kuncinya itu Bapak Ibu ya yang sering familiar. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dalam menstabilkan identitas ya pertama. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Nah, langkah kedua yaitu adalah validasi tindakan yang salah. Apa? Kamu tentunya punya alasan dong mengapa kamu melakukan itu.
Jadi setelah distabilkan identitasnya, masuk kepada validasi tindakan yang salah. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah setelah itu baru masuk ke nomor 3, yaitu menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar, ya kan? Pasti dia menjawab, oh iya Pak, kalau terlambat tadi kan, nggak boleh terlambat kan? Saya terlambat, saya meninggalkan ketinggalan pelajaran dan sebagainya. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini menjadi keyakinan kelas, ya. Baik Bapak Ibu. Nah, segitiga restitusi ini mentadbirkan kelas, ini kata kuncinya. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia sempurna, saya tidak pernah melakukan kesalahan seperti itu, kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Ya, intinya saya mencari solusi dari masalah ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Kemudian, validasi tindakan salah, kamu pasti punya alasan. Kamu patut bangga pada dirimu karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting. Kemudian menanyakan keyakinan. Kelas apa yang sudah kita sepakati? Keyakinan kelas apa yang sudah disepakati? Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Terus keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Ya Bapak Ibu ya. Baik. Kita akan lihat hasil dari kemarin saya sudah simulasi ya Bapak ya. Ya, kita sudah bikin video simulasi untuk budaya positif ini. Baik. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Didi Fathur-Rahman, TKP Angkatan 9 SMKN 39 Jakarta, ingin memaparkan penerapan segitiga restitusi bersama murid di sekolah. Salam dan bahagia Bapak Ibu, saya ingin memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif. Adapun yang dimaksud dengan definisi restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Adapun tahapan segitiga restitusinya yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Kemudian skenario kasus pertama yaitu siswa atas nama Jonathan sering terlambat datang ke sekolah karena malamnya sudah begadang hingga larut malam. Dalam kesepakatan kelas ada salah satu nilai kebajikan yang telah disepakati dan diyakini semua warga kelas, yaitu komitmen. Berikut ini video tayangan skenario kasus pertama. Tadi Bapak bisa jelaskan Jonathan baru nyampe ya, terlambat, dan Bapak panggil ke sini pengen ngobrol sama Jonathan ya. Kenapa? Jonathan terlambat tadi? Iya, terlambat ya. Menurut Jonathan itu salah tidak? Salah ya. Ini tuh semua orang itu memang tidak ada yang sempurna, ya kan? Pasti punya kesalahan, kesilapan. Dan kita memahami bahwa kesalahan itu yang bisa membuat kita menjadi lebih baik, betul lah. Ya, jadi bukan hanya Jonathan saja yang terlambat, memang teman-teman sebenarnya juga ada juga yang terlambat. Namun itu jangan menjadi alasan, ya kan? Dan kita semua yang menjadi orang yang lebih baik lagi, gitu kan? Nah, baik dari keterlambatan tadi, kira-kira Jonathan pasti punya alasan dong. Kenapa kira-kira Jonathan terlambat? Kesiangan. Kemudian solusi apa yang kira-kira Jonathan akan lakukan? Saya memperbaiki waktu saya, Pak. Ya, saya tidur lebih cepat, biar bangunnya jalan dan melakukan. Terus kemudian saya dan pasti bisa menjemahkan dengan baik. Kemudian keyakinan kelas apa yang melanggar sama Jonathan? Disiplinan
artinya Jonathan menyadari ya bahwa apa yang dilakukan ini adalah merupakan kesalahan yang kita perbaiki sama-sama gitu ya kan ya. Bersemangat belajarnya, menggunakan terus berdoa di lagi ya. Itu saja di Bapak ya, kasih ya. Karena saya dilakukan dari kelas 11 saya kalau saya tentang solusi pendidikan kepada teknis dari solusi yang baik kami siswa Berikut ini skenario kasus kedua, yakni siswa atas nama Farel Rizky Darmawan kesal dan marah karena tugas-tugasnya sering dicontek oleh teman-temannya tanpa seizinnya, sehingga puncaknya dia sampai gebrak meja. Dalam kesepakatan kelas, ada salah satu nilai kebajikan yang telah disepakati yang diyakini semua kelas bahwa komitmen bersama-sama menjaga hubungan baik. Kenapa Bapak panggil di sini ingin membicarakan hal yang tadi terjadi di kelas. Memang sih semua orang itu kan tidak ada yang sempurna, pasti salah dan juga Bapak menyadari hal itu, termasuk apa yang dilakukan Farel tadi itu juga merupakan ya itulah manusiawi seorang manusia dimana ketika merasa tidak suka, kesel, akhirnya dengan respon seperti itu. Ya kan? Jadi Farel harus bisa mengontrol diri. Nah, kalau boleh tahu apa yang dilakukan Farel seperti itu tadi? Jadi itu saya tadi belum tahu tuh, ternyata ada teman saya nih, dia kayak ngasih jawaban itu dari awalnya saya itu difoto terus dikirim ke kelas-kelas lain. Saya baru tahu tuh, makanya kan saya marah, tapi saya tanya dia malah kayak ini malah makin galak gitu katanya. Kamu udah meja. Gitu. Jadi Bapak ya seandainya di posisi Farel, ya Bapak mungkin akan melakukan hal yang sama, ya kan? Karena kita sudah berjuang, kita sudah belajar, tiba-tiba ada teman yang maunya hasilnya saja, yang mau belajar, gitu ya. Namun cara yang saya gunakan tadi kan itu kurang baik, ya kan? Perlu perhatikan lagi. Nah, untuk Farel keyakinan kelas apa yang tadi dilanggar? Yang mengganggu kenyamanan kelas. Kelas sehingga tadi sempat jatuh ya. Terus kira-kira apa yang harus Farel ubah? Ya ini aja sih lebih mengontrol emosi. Untuk emosi, terus menjaga hubungan dengan teman gitu ya. Jadi intinya Farel harus bisa bersikap tenang, apa? Ya. Sekarang kita gimana perasaannya? Ini ya, saya rasa nggak ada masalah lagi ya. Kasih ya Farel ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farel Muhammad Rizky Gunawan. Saya di sini dari kelas 2. Tanggapan saya merasa bahwa hal bimbingan yang barusan dilakukan itu membawa hal yang baru, selain itu juga memberikan saya perasaan lebih lega, dia juga lebih terbuka dan juga tidak tertekan. Hal ini juga memberikan saya merasa lebih mudah untuk menerima apa yang ada di sana. Ya, Bapak Ibu, kira-kira seperti itu gambaran tayangan video pelaksanaan segitiga restitusi. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu. Ya, ya Bapak Ibu, sebelum di akhir, Bapak Ibu, kita memang anak-anak kita itu sebenarnya hanya butuh didengar ya Bapak Ibu. Makanya kita juga mencoba menjadi pendengar dulu. Setidaknya ketika mereka ada masalah, kita dengarkan saja. Jadi pendengar aja, walaupun minimal tidak menanggapi, mereka sudah mencurahkan itu, sebenarnya kita sudah membantu mereka. Betul ya Bapak Ibu ya? Kita jadi pendengar dulu supaya anak-anak itu bisa mencurahkan emosinya, artinya yang mencurahkan unek-uneknya dan sebagainya. Baru nanti kita saatnya kita bantu dengan pengalaman lain. Baik Bapak Ibu, kira-kira ada yang
bisa ditanggapi atau ada pertanyaan dan sebagainya, bisa boleh. Kalau nggak ada pertanyaan langsung menanggapi boleh gitu. Kira-kira pengalaman-pengalaman baru apa yang didapat dari hasil pemaparan Pak Didi, mungkin ya dalam hal pemaparan yang kurang sempurna atau yang kurang detail atau apa saja, kira-kira gambaran Bapak Ibu yang boleh ditanggapi. Silakan, siapa dulu Bapak Ibu yang menanggapi? Ayo Bu Rahmi. Ya, oke. Silakan Bu Rahmi. Oke, terima kasih kesempatannya Pak Didik. Saya menanggapi mungkin ya Pak, karena memang kebetulan kita satu profesi dengan Pak Didik, yaitu menjadi guru BK di sekolah. Ternyata ketika saya menerima materi yang disampaikan oleh Pak Didik, ini sebenarnya penerapannya sudah sangat banyak sekali kita terapkan di BK ya Pak. Terutama tentang memandirikan siswa. Karena memang goals kita ketika kita menjadi guru BK dan ketika kita melakukan konseling terhadap siswa adalah siswa berupaya untuk mandiri, mencari solusi atas permasalahannya sendiri. Karena memang dari dulu sebagai guru BK konsep kita seperti itu. Ini yang perlu kita sadari, karena apa? Karena ketika kita memberikan kesempatan kepada siswa untuk mencari solusi atas masalahnya sendiri, mereka menjadi memiliki komitmen. Jadi ketika mereka punya masalah, kita tanyakan kepada mereka solusi apa yang baik untuk permasalahan mereka. Nah, ini sangat menarik kalau menurut saya, apalagi dikaitkan dengan materi berpikir positif. Ternyata ketika saya mendapatkan materi ini, banyak sekali pembelajaran yang kita dapat adalah mengganti kalimat-kalimat yang tadinya terkesan mengintimidasi peserta didik menjadi lebih memotivasi. Nah, seperti tadi kalimat yang Bapak sampaikan adalah kita sering sekali membaca buanglah sampah pada tempatnya. Nah, ketika kita membaca itu, kita punya keinginan nggak usah buang sampah pada tempatnya. Banyak kok yang tidak buang sampah pada tempatnya seperti itu. Tapi ketika kita mendapatkan kalimat terima kasih sudah membuang sampah pada tempatnya, kita jadi punya kesadaran, kita sudah terapresiasi sebelum kita melakukannya. Ya, jadi begitu Pak Didi. Terima kasih atas pemaparan yang telah diberikan. Ternyata program ini makin menyadarkan kita dan makin memotivasi. Semoga nanti kedepannya kita bisa saling berkolaborasi antara guru BK, guru mapel, orang tua, dan peserta didik agar kita bisa mencapai tujuan pendidikan yang sebenarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong untuk Ibu Rahmi. Iya, ada lagi tanggapan Pak Ibu? Masukan-masukan, saran-saran? Boleh? Ya, silakan Ibu Tamara. Silakan. Terima kasih untuk Pak Didik atas materi yang telah disampaikan. Sangat menambah wawasan baru ya untuk kita sebagai guru dan calon guru kita. Nah, ada pertanyaan nih Pak dari saya. Tadi tentang segitiga restitusi itu kan sebenarnya baik banget ya untuk diterapkan oleh kita sebagai guru gitu. Nah, tapi pada kenyataannya guru-guru sekarang itu nggak banyak yang tahu tentang segitiga restitusi ini. Atau di sisi lain justru dari pihak siswa yang belum kadang tuh masih ada siswa yang pemikirannya tuh belum bisa mengikuti apa yang diucapkan oleh guru gitu. Jadi ya dengan kata lain mungkin siswa ini keras kepala atau punya pendirian yang kuat, sehingga ketika misalnya diajak untuk validasi tindakan yang salah, ada beberapa siswa yang mungkin belum mau mengakui kesalahannya. Nah, di situ sikap guru sebaiknya seperti apa? Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu Tamara. Baik, menanggapi tadi yang pertama adalah tanggapan dari Bu Rahmi. Terima kasih banyak. Ini hal-hal yang baru, sebenarnya memang kita sudah melaksanakan itu, cuman secara runtutan, secara konsistennya memang kita memang belum bisa menjaga dengan benar ya. Artinya apa yang kita didapat di materi TGP itu sebenarnya sudah kita lakukan semua, cuma tidak terdokumentasi dan
diurutkan dengan baik tahapan-tahapannya, sehingga pada saat kita restitusi malah justru ini dulu yang kita lakukan sehingga menstabilkan identitas itu belakangan gitu kan. Jadi runtutan itu yang dulu kita lakukan. Betul apa yang dikatakan Bu Rami. Terima kasih. Kemudian Utamara, betul. Memang inilah kenapa saya di modul 1.4 ini meminta untuk waktu kepada Bapak Ibu Dewan Guru supaya inilah gambaran tahapan-tahapannya untuk membangun budaya positif di sekolah kita. Jadi dari aturan kelas itu menjadi keyakinan kelas, kemudian nilai positif dan akhirnya berujung di budaya positif gitu loh. Ya, jadi budaya positif tidak serta-merta langsung diciptakan begitu saja gitu, melalui tahapan-tahapannya. Dari aturan tadi yang kita sampaikan dari Bu Rami, jangan buang sampah sembarangan, kemudian dirubah menjadi terima kasih tidak buang sampah, kemudian menjadi nilai positif terus setiap hari dan menjadi budaya. Jadi anak-anak kita akhirnya jadi budaya positif seperti itu. Ya memang tantangannya berat sekali. Memang tadi yang Bu Tamara sampaikan di segitiga restitusi ya saya pun sudah pernah mengalami yang sama, sudah saya terapkan terus di segitiga restitusi. Tapi ada beberapa siswa yang butuh memang terus secara kontinu gitu loh. Kita gali terus kira-kira sampai mana anak ini permasalahannya, ya kan? Nah kalau misalkan dari segi karakter anak, ya memang kita harus bisa menyesuaikan juga gitu. Kita cari celah dan cari cara yang mungkin ini nggak cocok buat anak ini, maka kita harus cari yang karakter yang sesuai dengan dia gitu loh, maunya seperti apa gitu. Nah maka komunikasi yang efektif ini yang tidak 1-2 kali, jadi harus sering ya, karena ibarat kata pasien itu penyakit yang agak rumit itu memang butuh diopnam gitu, maksudnya kita kontrol terus ya kan. Maka tugas kita ya terus kita komunikasi harus berat dan kolaborasi tadi ya. Bisa misalkan kita bantu di teman-teman kelasnya barangkali, atau siapa yang menurut dia paling, misalkan dia ngefans sama kakak kelas atau kelas ini misalnya, ada yang dia suka, boleh kita minta bantuan dia untuk nasihatin dia atau ngasih penguatan buat dia sehingga dia lebih tertarik gitu ya kan. Mungkin itu saja ya Bu Tamar ya. Baik Bapak Ibu semua, mungkin itu saja. Mungkin ada pertanyaan, tanggapan lain mungkin lain waktu nanti ya. Boleh, terima kasih atas waktunya. Nah inilah pengimbasan sedikit ya ilmu yang saya dapat, dan Bapak Ibu sudah punya gambaran. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti juga calon-calon berikutnya untuk jadi penggerak ya, menjadi transformasi perubahan dunia pendidikan, di mana kebutuhan anak kita sekarang sudah berbeda dengan zaman kita sekolah dulu. Maka harus kita terus menanamkan pengembangan diri. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih atas sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ini menjadi nilai ibadah buat kita semua, mendapat pahala dan demi masa depan anak-anak bangsa kita ini, dan juga buat alam kita di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf atas kesalahan baik yang secara sengaja atau tidak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Ibu, silakan. Ya.